Berjumpa kembali dalam pembahasan matematika, dan kali ini kita akan membahas sebuah materi mengenai bangun ruang sisi lengkung kembali, tetapi kali ini adalah gabungan dari bangun ruang sisi lengkung itu sendiri. Oke, nah anak-anak, maksud dari gabungan bangun ruang sisi lengkung ini ya, jadi dari sebelumnya kalian sudah mempelajari bangun ruang sisi lengkung ya, jadi ada kerucut, ada tabung, dan ada bola. Nah itu kan, sekarang bagaimana jika mungkin dua di antara bangunan atau bangun tersebut ya digabung. Nah, kalau dalam penerapannya kan memang pasti tidak hanya dari satu saja ya, satu bangun saja, tetapi pasti akan ada terapannya untuk yang digabung ya. Misalnya contohnya, nah seperti yang sudah ada di layar ya. Yang pertama, nah itu seperti apa ya, tutup atau sebuah tutup ya, yang di bawahnya ada yang warna putih ini, nah yang ini ya. Jadi dia ada atasnya bentuk kerucut, kemudian digabung dengan seperti lingkaran itu ya. Jadi itu kan berbentuknya tabung, karena itu adalah ruang, bangun ruang ya. Kemudian ini ya. Lalu nah yang kedua ini merupakan apa kira-kira? Ayo, pagar ya. Pagar yang mungkin terbuat dari kayu ya maksudnya. Nah, jadi kalian bisa memperhatikan bentuknya. Nah, yang ini segini, yang untuk kerucut juga. Kemudian di bawahnya ini adalah bentuknya adalah ya di tabung. Oke. Nah, dan gambar yang terakhir. Nah, ini seperti kubah di masjid ya. Kubahnya berbentuk ya, setengah bola ya. Jadi bola di sini setengah bola, tapi di bagian bawahnya ya ini itu berbentuk tabung ya. Jadi ini merupakan contoh-contoh nyata bagaimana penerapan bangun ruang sisi lengkung yang digabung, jadinya gabungan bangun ruang sisi lengkung. Nah, jika nanti kalian menemukan hal seperti ini, maka penggunaan daripada cara menghitung, misalnya menghitung luas, menghitung volume ya, itu tinggal kita gabung. Artinya tinggal kita jumlahkan ya. Misalnya kalau kita menghitung volume, nah ini yang putih ini tutupnya ini, maka itu berarti gabungan antara kerucut dan juga tabung. Maka jika menentukan mungkin misalnya dia mau ngecat, nah maka catnya kan mungkin di permukaan saja. Nah maka dicarilah ruas permukaan dari gabungan bangun ruang ini. Jadi kayak gitu ya. Oke, dan untuk memahami lebih lanjut lagi, nah kita coba selesaikan sebuah kasus atau sebuah soal berikut ya. Nah, kalian bisa lihat di gambarnya ya, ini tentu kesukaan kalian ya, tapi jangan banyak-banyak mam ini ya. Nah, ini adalah es krim ya. Oke, jangan bilang ada yang nggak suka ya, pasti semua suka ini ya. Nah, es krim terisi penuh pada tempat wafer. Nah, berbentuk kerucut ya, jadi tempat wafernya berbentuk kerucut ini. Oke, dan es krimnya penuh sampai di atasnya berbentuk setengah bola ya. Nah, jika es krim yang di luar membentuk setengah bola, nah yang ini maksudnya ya, atasnya berdiameter 42 mm dan tinggi wafernya 9 cm. Nah, volume es krimnya adalah berapa? Ayo, volumenya atau isi es krim di dalamnya berapa? Ya mungkin nggak penting buat kalian ya, hanya tinggal dimakan saja. Tetapi mungkin kalau buat penjual itu harusnya penting ya, karena untuk mengukur berapa sih yang keuntungan yang bisa mereka dapat nanti ya. Kalian pun kalau bisa ingin jualan es krim harus bisa menghitung volumenya ya. Saya tahu kapan kalian untung, kapan kalian rugi. Nah, kita coba analisis yang pertama. Nah, wafernya kan berbentuk kerucut dengan tingginya 9 cm ya. Nah, sudah diisikan di sana. Kemudian bagian atasnya yang lebih dari tempat wafernya itu es krimnya kan biasa kayak gitu ya. Jadi itu berbentuk setengah bola dengan diameternya 42 mm. Oke, kita coba analisis dulu yang diketahui. Nah, yang diketahui adalah yang pertama
diameter setengah bola. Nah, terus kayak gitu ya. Adalah berapa? Ya, 42 mm. Oke. Yang kedua, berarti itu juga menjadi diameter kerucutnya ya. Maka itu juga sekaligus menjadi diameter kerucutnya. Kerucut juga sama ya, 42 mm. Kemudian tinggi kerucut. Nah, tinggi kerucutnya berarti berapa? Ya, 9 cm. Nah, supaya gampang menghitungnya, jadi kita samakan ya. Kita gunakan milimeter. Sehingga 9 cm itu sama dengan ya 90 mm. Nah, itu ya. Nah, dengan analisis ini kita akan bisa mengetahui ditanya. Berarti volume es krim. Oke, ya bisa dibaca ya, volume es krim. Nah, untuk mengetahui berapa volume es krimnya, maka kita harus cari volume kerucutnya berapa, kemudian kita jumlahkan dengan volume setengah bolanya. Oke, kita cari satu-satu ya. Di sini. Jawab. Ya, jawab ya. Jawab. Oke. Nah, sekarang yang pertama kita coba mencari volume dari setengah bolanya. Oke, sorry. Nah, biar bisa membedakan ya, volume setengah bola. V itu volume ya. Kita tulis begini. Oke. Nah, ini sama aja ya anak-anak ya. Untuk menghitung volumenya, kalau volume bola kan dia 4/3. Nggak ada pernya ya, 4/3. Kemudian kali pi kali r pangkat 3. Karena dia hanya berupa setengah, maka kita juga kalikan dengan setengah. Oke. Nah, kita hitung sekarang ya. Berapa jadinya? Ya, setengah kali 4/3. Ya, ini kali ya. 4/3 kali berapa? Ya, bentar, kita kembali dulu ya. Di sini ya. Nah, ini kan diameternya 42 mm. Nah, kalau jari-jarinya berapa? Oke, di sini ya. Kalau jari-jarinya berarti berapa? Berarti kan diameter dibagi 2, sehingga diameternya adalah 42. Kita hitung di berikutnya saja ya. Kita hitung di sini ya. Berarti kan, nah kalau jari-jari itu kan dia D/2, sehingga jari-jarinya adalah 42/2, sehingga jari-jarinya adalah 21 mm. Nah gitu ya. Maka di sini kali pi-nya karena 21 kelipatan 7, maka kita gunakan 22/7 kali ya 21 pangkat 3. Nah, supaya gampang kita jabarkan saja ya. Nah, apanya kita jabarkan? Nah, ini 21-nya ya. 1/2 kali 4/3. Nah, itu 3 ya. Kali 22/7 kali 21 kali 21 kali 21. Nah, karena dia pangkat 3 maka kalinya 3 kali ya. Sehingga nah, supaya lebih gampang menghitung, kita gunakan konsep yang ya bagi coret-coret ya, pemilang dan penyebut. Nah, ini ya bagi 2 bisa kan? Bisa. Dapat 1 dapat 2. Ya kan? Nah, ini bagi 2 kok bagi 2 ya? Karena 3 bagi 3 ya. Sama 21-nya ya. Bisa ya? Ya, sama-sama bagi 3 dapat 7, bagi 3 dapat 1. Gitu ya. Kemudian ini 7-nya bagi 7 bisa juga ya kan. 7-nya bagi 7 dapat 1, 21-nya bagi 7 dapat 3. Oke, sehingga ini menjadi, nah kita hitung dulu ya. 1 kali 2, 2. 2 kali 22, ya, 44.
44 ya, kemudian kali 7 kali 3 ya, 7 kali 3 ya 21 kali 21. Nah, sehingga menjadi 44 kali 21 kali 21. Jadinya berapa? Nah, kalau kalian hitung maka kalian akan menemukan hasilnya adalah 19.404 ya, milimeter kubik atau pangkat 3. Nah, ini dia volume setengah bola. Oke, kita lanjut mencari volume. Sekarang kita lanjut mencari volume kerucutnya ya, wafernya itu ya, kerucutnya. Kalau volume kerucut masih ingat ya, harus masih ya, 1/3 kali pi kali r pangkat pi pangkat 2 r pangkat 2 maksudnya, kali tinggi. Nah, sehingga 1/3 sama ya, r-nya dia 21, maka dia kelipatan 7 sehingga gunakan 22/7, sehingga kali 21 pangkat 2 kali ya, tingginya adalah berapa tadi? Ya, 90 ya, 9 cm sama dengan 90 mm. Oke. Nah, sehingga sama ya, kita jabarkan lagi 21 nya biar gampang kita hitung. 1/3 kali 22/7 kali 21 kali 21 ya, ini 21 ya, kali 90. Nah, maka di sini sama, kita coba bagi dengan cara-cara seperti itu ya. 3 dengan 21 sama-sama bagi 3 dapat 7, dapat 1. Kemudian 7 dengan 21 sama-sama bagi 7 dapat 3 ya kan, dapat 1 ya. Tujuannya apa, Mister? Ya, supaya lebih kecil kalian menghitung angkanya ya, jadi lebih gampang ya kan. Nah, sekarang 1 kali 22 maka adalah 1 kali 22 ya 22. Oke. Kemudian 7 kali 3 ya 21 ya, ini ya. Dan kali 90. Nah, oke. 22 kali 21 kali 90 hasilnya adalah ya 41.580 mm kubik atau pangkat 3. Nah, itu dia volume es krim yang ada di dalam wafer untuk kerucutnya ya. Sehingga kalau kita gabungkan ya, kalau volumenya semuanya berarti ya, volume ya gabungan ya, gab. Tulis gab ya, ditulis gab itu artinya gabungan. Jadi volume gabungan berarti volume setengah bola ditambah volume kerucut ya, volume kerucut. Sehingga volume setengah bolanya adalah apa tadi? 19.404 ya 404 ya, itu ya. Oke, ditambah 41.580. Sehingga kalau kalian jumlahkan ini menjadi 60.980 ya, 4 mm pangkat 3. Nah, dan inilah dia volume dari es krim tersebut. Oke, jadi terima kasih sudah menyimak dengan baik. Untuk pembahasan berikutnya, sampai jumpa di video selanjutnya. Semangat belajar!